Kita buka dengan satu kenyataan keras yang tidak bisa diputarbalikan. Ini bukan isu kecil, bukan sensasi TikTok, bukan pula obrolan iseng di warung kopi atau podcast pinggiran. Isu ancaman konflik antara Malaysia dan Indonesia kini resmi masuk ruang sidang Dewan Rakyat Malaysia, dibahas di parlemen, di forum tertinggi pengambil keputusan negara. Di ruang yang tidak mengenal lelucon, tidak bermain emosi, dan selalu bergerak berdasarkan perhitungan politik yang dingin dan presisi. Di ruang itulah, untuk pertama kalinya, Indonesia dibicarakan bukan sebagai tetangga serumpun, melainkan sebagai faktor penentu keseimbangan kekuatan kawasan. Dan yang membuat situasi ini semakin janggal, perbincangan itu bukan bernada santai. Ada nada malu, ada kegelisahan, bahkan ada kecemasan yang disamarkan dengan bahasa politik. Salah satu pernyataan yang mencuat terdengar pedas dan emosional. Rakyat Malaysia, kata mereka, kini justru menjadi bahan tertawaan oleh Indonesia. Negara yang dulu dianggap remeh. Negara yang dulu dipandang sebelah mata. Lebih jauh, muncul suara di parlemen yang membahas kesiapan perang. Kalimatnya keras, tetapi penuh tanda tanya. Mengirim pasukan ke Sabah, mempertahankan wilayah, seolah-olah perang bisa pecah besok pagi. Ada pula kekhawatiran bahwa narasi ini menjadi provokasi serius, bukan hanya antar negara, tetapi juga antar kelompok di dalam negeri Malaysia sendiri. Sejarah kelam seperti tragedi 13 Mei 1969 kembali disebut sebagai peringatan. Artinya jelas, pembahasan ini bukan sekadar retorika, melainkan alarm politik yang dinyalakan dengan sangat hati-hati. Di tengah perdebatan itu, satu hal menarik muncul ke permukaan. Nama TNI disebut secara terbuka, bukan sebagai tetangga, bukan sebagai mitra, tapi sebagai variabel kunci dalam kalkulasi militer Asia Tenggara. Bahasa resminya sopan, bahasa jujurnya tegas, dan bahasa kasarnya jelas. Keberadaan TNI membuat banyak pihak was-was. Pertanyaannya, bagaimana bisa sampai sejauh ini? Jika ini hanya drama media sosial, seharusnya parlemen Malaysia menertawakannya. Jika ini hanya ocehan netizen, seharusnya cukup diabaikan. Tapi nyatanya, isu ini masuk notulen resmi, dibahas serius, dicatat dalam dokumen negara. Artinya satu, elit Malaysia melihat sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Sebuah pengakuan yang tidak disengaja, tetapi terucap. Menariknya, DPR Malaysia tidak pernah secara eksplisit mengatakan mereka takut pada TNI. Mereka terlalu rapi untuk mengucapkan itu. Tapi politik adalah seni menyampaikan rasa takut tanpa menyebut kata takut. Maka yang keluar adalah kalimat aman. Indonesia memiliki kekuatan militer dominan di Asia Tenggara. Respon harus hati-hati, konfrontasi langsung membawa risiko besar. Kalau diterjemahkan ke bahasa warung, pesannya sederhana. Jangan main api, karena yang di sebelah itu bukan kaleng-kaleng. Ini bukan pujian. Ini pengakuan strategis. Dan dalam dunia geopolitik, pengakuan semacam ini sangat mahal. Karena parlemen bukan suara satu orang. Ia adalah refleksi ketakutan publik, kecemasan elit, dan perhitungan intelijen yang dingin. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa pengakuan ini muncul sekarang? Bukan dulu. Ambalat bukan isu baru. Laut Sulawesi bukan konflik kemarin sore. Indonesia dan Malaysia sudah puluhan tahun cekcok secara santun. Jawabannya pahit tapi jelas. Perhitungan kekuatan sudah berubah. Dulu Indonesia dianggap besar tapi sibuk ke dalam. Reformasi politik ribut. Militer restrukturisasi. Malaysia merasa masih bisa mengimbangi secara regional. Sekarang situasinya berbeda. Indonesia terkonsolidasi, TNI modernisasi, latihan gabungan rutin, kehadiran militer di perbatasan konsisten, bukan sporadis. Dan yang paling membuat elit Malaysia sulit tidur, Indonesia tidak teriak-teriak, tapi bergerak. Dalam dunia militer, justru itulah yang paling menakutkan. Persepsi pun berubah. Dari serumpun menjadi serius. Dari santai menjadi waspada. Narasi serumpun yang dulu menjadi tameng psikologis mulai runtuh. DPR Malaysia menyadari satu hal penting. Sejarah budaya,
tidak otomatis menghapus kepentingan nasional. Indonesia hari ini dikenal tegas soal kedaulatan, tidak agresif, tapi siap, tidak ribut, tapi tidak mundur. Kombinasi ini membuat kalkulator geopolitik langsung error. Dalam sidang itu, kekuatan TNI bukan disebut sambil lalu, ia menjadi poros pembahasan. Karena setiap skenario konflik sekecil apapun selalu berujung pada satu pertanyaan krusial. Kalau TNI turun penuh, kita siap atau tidak? Jawaban jujurnya tidak diucapkan, tapi terasa. Tidak ada jaminan bantuan eksternal akan datang. Aliansi pertahanan memang terlihat bagus di atas kertas, tetapi saat peluru mulai terbang, negara lain akan berpikir 1000 kali sebelum terlibat konflik langsung dengan Indonesia. Disinilah letak ironi yang menarik. Di media sosial ada yang mengejek Malaysia seolah takut, padahal justru sebaliknya. Mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan, melainkan upaya menyelamatkan negara. Parlemen Malaysia sedang melakukan rem darurat, menurunkan ekspektasi publik agar tidak terbakar emosi. Karena jika publik sudah yakin perang bisa dimenangkan, sementara elit tahu kenyataannya berbeda, itu resep bencana nasional. Dari sisi Indonesia, pengakuan ini seharusnya tidak disambut dengan teriakan atau dada dibusungkan. Justru sebaliknya, ini bukti bahwa deterrence TNI bekerja tanpa satupun tembakan. Tidak ada ancaman verbal, tidak ada provokasi resmi, tapi efeknya sampai ke ruang parlemen negara tetangga. Dalam geopolitik, itu adalah level tertinggi dari kekuatan, ditakuti tanpa mengancam. Namun cerita tidak berhenti di sana. Setelah pengakuan muncul, yang meledak justru bukan meriam, melainkan media sosial. Di sanalah narasi perang diproduksi massal. Di sanalah ketakutan dipelintir menjadi sensasi. Dan di sanalah DPR Malaysia mulai benar-benar khawatir. TikTok menjadi mesin provokasi super cepat. Video 30 detik dengan animasi kapal perang, jet tempur, dan musik dramatis bisa mengumpulkan ratusan ribu like dalam hitungan jam. Komentarnya lebih panas dari sidang parlemen. Ironisnya, DPR Malaysia justru lebih takut pada viralitas daripada TNI itu sendiri. Karena satu video provokatif bisa membuat publik yakin perang akan terjadi besok pagi. Padahal di lapangan, TNI hanya menjalankan patroli rutin. Inilah paradoks zaman modern. Kekuatan nyata justru lebih tenang. Yang paling menakutkan adalah persepsi yang dibangun media sosial. Parlemen Malaysia pun mencoba mengambil jalan tengah, mengakui kekuatan TNI secara realistis, menegaskan jalur diplomasi, menenangkan publik, mengingatkan bahwa tidak semua yang viral adalah fakta. Karena jika publik terus dibiarkan panik, dampaknya bisa kemana-mana. Ekonomi goyah, investasi lari, stabilitas kawasan terganggu. Hambalat dan Laut Sulawesi menjadi titik fokus berikutnya. Bukan karena baru, tetapi karena nyata. Aktivitas TNI di wilayah itu bukan impulsif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Kehadiran yang terukur, disiplin, dan konsisten. Tanpa provokasi, tanpa drama, tapi cukup untuk membuat tetangga berhitung ulang. Pada akhirnya, sikap DPR Malaysia bukan sekadar takut atau berani. Ini adalah ketakutan rasional yang dibalut strategi politik cerdas. Mengakui realitas, menjaga stabilitas, menghindari eskalasi. Dan bagi Indonesia, ini justru memperkuat posisi sebagai penyeimbang kawasan. Kuat tanpa agresi, tegas tanpa ribut, dihitung tanpa harus mengancam. Moral ceritanya sederhana tapi dalam. Di era modern, kekuatan sejati bukan yang paling keras berteriak, tetapi yang paling diperhitungkan. Dan hari ini, tanpa satu peluru pun ditembakkan, Indonesia melalui TNI sudah sampai di titik itu.